Oke, siapa yang mau buka? Abang mau abang yang buka, boleh, silakan. Aku yang buka. Oke, Boleh, boleh. boleh. Hmm. Oke. Gimana nih bang? Lagi di mana nih? Kayaknya jauh kali rasanya. Jauh di mana? Lagi di Amerika ya? Ya, ini lagi di gedung putih. Tuh, putih Oh, semua. kira lagi di Amerika. Ya, lagi di gedung putih, lagi di White House aku. Oh, Tadi habis ya, meeting sama tembok Joe putih. Biden tadi. Temboknya putih. Iya, tuh putih tuh. BTW itu dinamain tembok putih karena dulu tuh sebenarnya awalnya temboknya bukan tembok putih warnanya sih, cuman semenjak mereka perang ngelawan British kalau nggak salah ya kan, jadi kena tembak-tembak itu kan warnanya merah darah gitu, kayak gedungnya itu kena warna merah gitu kan jadinya. Makanya dicat putih itu biar hilang warna-warna darahnya. Itu sih aku dengar-dengar. Aku sih yang setahu aku sih White House pernah kebakar sih tahun tahun 1070 atau 1080 gitu. Ya, gimana? Udah mau bukaan? Ini udah nge-record soalnya dia. Ah, Silakan. gas. Mau aku apa bagi buka? Mana? Bang Renaldo aja oke lah. Oke, siap. Halo, selamat. Aku boleh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Perkenalkan nama saya Aldo dan teman saya. Perkenalkan nama saya Richard Green 008. Kami akan mempresentasikan hasil teman kami dalam tugas yang diberikan oleh Ibu. Bu siapa namanya? Miss Anita tentang tentang sistem informasi pemasaran, khususnya tentang riset pemasarannya. Aku share screen dulu. Ya, nah jadi yang pertama sistem informasi pemasaran itu adalah menurut Kotler dan Keller ya. Jadi sistem informasi pemasaran itu adalah sebuah sistem yang terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Jadi singkatnya, sistem informasi pemasaran itu adalah sebuah kumpulan instrumen ya yang dapat digunakan untuk uh, mengambil informasi pemasaran, mengambil keputusan tentang pemasaran bagi manajemen. Manfaatnya itu adalah yang pertama kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan, mengetahui perencanaan yang efektif, dan manfaat kalau kita menggunakan sistem informasi pemasaran itu lagi yaitu mengetahui ancaman perusahaan. Next, giliran kan? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem informasi pemasaran. Ya, sebagaimana kita mengetahui, di sini ada tiga, yaitu menyediakan informasi pemasaran yang berkaitan dengan situasi internal dan eksternal perusahaan. Di sini juga kita menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pemasaran dan menyediakan informasi untuk membantu dan menunjang pengambilan keputusan. Nah, di sini juga kita apa sih itu tadi yang tadi kita bahas barusan, yaitu adalah komponen sistem informasi pemasaran. Di sini itu ada input, output, model pemasaran, dan basis data pemasaran. Apa aja sih yang disebut input, output, model pemasaran, dan basis data pemasaran itu? Yaitu input. Input subsistem informasi, akuntansi, subsistem penelitian, penelitian pemasaran, subsistem subsistem intelijen pemasaran. Nah, yang sedangkan yang output itu adalah subsistem produk, subsistem harga, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem bauran integrasi.
Nah, model pemasarannya itu kita dapat melaporkan kebutuhan budget operasional, evaluasi pada produk baru, strategi penentuan harga, perolehan evaluasi menghapus suatu produk, produk lama, dan lain-lain. Dan ada basis pemasaran, basis data pemasaran, mengumpulkan, menyatukan, dan menganalisis semua data perusahaan untuk berkomunikasi lebih baik. Nah, yang selanjutnya tuh ada yang kita sebut dengan tadi itu kan ada ini ya di komponen sistem informasi pemasaran yang input ini kan ada subsistem apa ya tadi itu subsistem riset pemasaran ya subsistem riset pemasaran di sini. Nah, ini subsistem riset pemasaran. Nah, kita mau bahas lebih lanjut soal subsistem riset pemasaran, yaitu adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya data tersebut akan dikumpulkan dalam suatu metode survei, jadi bertanya langsung melalui angket atau kuesioner kepada pelanggan. Contoh-contohnya itu ada banyak sih, tapi yang kita sebutin ya seperti itu, apa namanya, analisis penjualan, terus peramalan jangka pendek, studi mengenai harga, terus misalnya contohnya juga ada departemen atau bagian yang dibentuk oleh perusahaan tersebut itu kayak memerlukan riset pemasaran untuk melakukan inovasi suatu produk gitu misalnya. Eh, Pentingnya kita itu melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi masalah dan peluang pasar. Contohnya misalnya kalau kita nih punya perusahaan obat misalnya, targetnya kita tuh orang-orang Asia atau enggak orang-orang di Spanyol gitu ya. Nah, kita coba lihat pasarnya mereka, orang-orang Asia dan orang-orang Spanyol tuh permasalahannya apa? Mereka tuh kan tinggalnya di daerah tropis misalnya. Nah, di daerah tropis tuh bisa kita temuin ada banyak serangga-serangga kecil gitu yang emang karena curah hujannya tinggi pun jumlahnya itu banyak juga, contohnya nyamuk gitu. Makanya ada perusahaan yang namanya Fix, kalau teman-teman tahu itu mereka mengeluarkan produk yang vaporap itu, yang kayak balsam terus kita olesin di badannya kita, mungkin yang bentol-bentol kena nyamuk. Itu salah satu contoh riset pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk untuk mengidentifikasi masalah ataupun peluang yang ada di pasar mereka. Kemudian ada menyusun strategi pasar yang matang, meningkatkan penjualan, memperkirakan penjualan, merevitalisasi brand, dan memudahkan pengenalan produk baru. Nah, jadinya kalau dalam konteks pengenalan produk baru ini, kita pentingnya melakukan riset pemasaran itu adalah kalau misalnya kita punya produk baru nih, produk X misalnya, terus biar produknya kita tuh lebih mudah dikenal, kita harus dong apa namanya yang melakukan yang namanya promosi. Tapi sebelum kita bikin usaha promosi ini, kita harus riset pasar. Contohnya itu kayak analisis tren yang sedang terjadi di daerah sasaran kita tuh apa sih misalnya. Nah, kita bisa mengaitkan produk kita tuh dengan tren yang ada. Jadi produk kita tuh bakal lebih gampang diterima di masyarakat. Kemudian ini ada jenis-jenis riset pemasaran mungkin dari kawan saya Bang Richard bisa lanjutin. Oke, saya bakal lanjutkan untuk jenis-jenis riset pemasaran berdasarkan tujuan riset. Ya, di sini tuh kita ada riset kualitas, riset eksploratif, riset deskriptif. Dan ada di sini ada berdasarkan objek riset. Riset produk misalnya, riset harga, riset promosi, riset distribusi. Kenapa sih harus ada riset? Karena untuk melihat suatu hal yang didaur ulang seperti misalkan riset produk untuk memenuhi harga apa memenuhi kebutuhan masyarakat atau misalkan riset harga karena untuk melihat apakah masyarakat ini mampu untuk membeli barang tersebut, produk tersebut, gitu kan? Kalau misalkan riset promosi itu adalah sebuah strategi menurut saya pribadi itu adalah sebuah strategi untuk memenuhi puncaknya harga promosi agar orang bisa menarik masyarakat untuk membeli. Atau riset distribusi bisa dilanjutkan oleh Renaldo. Silakan.
Ya, nah kalau menurutku sih contohnya riset distribusi itu ya dalam menyalurkan produk kita dari kita sebagai produsen ke konsumen itu kita nentuin sih supply chain kita tuh mau pakai apa ya jalur distribusi mana gitu untuk menyalurkan produk kita entah lewat jalur darat, laut atau udara gitu mungkin ya yang sesuai dengan eh, demografi dari pasar kita nanti. Mungkin misalnya kalau lewat darat ada pos-posnya tersendiri gitu di setiap kota ya. Dari pabrik kita terus ke daerah sasaran tuh pasti ada kok satu atau dua pos gitu yang bisa dipakai untuk ya istilahnya kayak nyetok ada gudangnya gitulah dalam setiap perjalanan menuju ke mana ke daerah pasar kita gitu. Nah, antara mau lewat jalur darat atau jalur udara itu tergantung dengan produknya kita sendiri apakah lebih cocoknya lewat jalur darat atau udara gitu misalnya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan riset pemasaran. Yang pertama itu kita akan merumuskan masalah, kemudian menentukan desain riset, merancang metode pengumpulan data, mengambil sampel, melakukan analisis data, dan membuat laporan riset. Nah, ceritanya jadi dari awal tuh misalnya kalau kita mau bikin riset pemasaran nih, dari kita sendiri juga harus tahu dong sebenarnya apa sih tujuannya kita bikin riset pemasaran ini, tujuannya apa gitu loh, kebutuhan apa yang ada sampai kita harus melakukan riset pemasaran gitu. Itu tuh kita ada di tahap merumuskan masalah di mana manajer dan semua pihak terkait itu menentukan sebenarnya apa sih permasalahan yang kita alami dengan produk yang kita ingin lakukan riset pemasaran ini. Nah, setelah itu baru kita menentukan desain riset kayak tujuannya apa, terus kita pakai metode apa, itu semuanya ada di menentukan desain riset. Terus kita tuh nanti ngumpulin datanya tuh pakai metode apa, kualitatif, kuantitatif, atau lain sebagainya gitu. Itu di tahap yang ketiga. Setelah itu baru kita ngumpulin sampel. Kita mau pakai sampelnya nih berapa banyak nih, terus demografinya gimana, kriteria-kriterianya itu apakah dia laki-laki, perempuan, umur berapa, status pekerjaannya mereka tuh semua ada di tahap ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil sampel karena tujuannya kita kan untuk melakukan inovasi di pemasaran di suatu produk kita yang memang sudah targeted banget gitu kan segmen pasarnya. Terus baru kita setelah sampelnya terkumpul, baru kita melakukan hasil analisis data, di mana semua semua hasil riset yang telah kita dapatkan itu kita kumpul, kita klasifikasi, kita tentukan kesimpulannya apa aja, baru kita bawa ke proses selanjutnya yaitu membuat laporan riset, di mana kita di sini sebagai periset akan menentukan apa sih benang merah dari permasalahan ataupun jawaban-jawaban yang kita temukan itu apa. Terus kita juga bakal apa ya istilahnya kayak mengisolasi hal-hal yang penting gitu untuk kita bawa ke manajer kita gitu. Oke, nah selanjutnya nih ada contoh lembaga riset pemasaran ya, lembaga riset pemasaran yang namanya Nielsen. Ini mungkin Abang Richard bisa ceritain ke teman-teman apa sih Nielsen itu? Oke, ya saya ambil alih ya, Bang Renaldo. Oke, Nielsen itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang informasi global serta media. Media yang berfokus pada penelitian dan melakukan riset dalam memberikan informasi tentang pemasaran dan konsumen, televisi, serta melakukan riset terhadap media yang lainnya, seperti contohnya Wikipedia. Nah, ini Nielsen ini suatu information gitu kan, informasi yang didirikan oleh bidang perusahaan Nielsen dan kita bisa melihat contohnya di sebelah kiri gitu. Dan ini kayak semacam perubahan yang diriset seperti itu. Dan ini juga bisa bisa jadi tolak ukur kepada perusahaan untuk meriset gitu karena untuk lebih mengembangkan suatu perusahaan agar lebih maju dan lebih bagus. Itu sih menurut pendapat saya pribadi.
bisa next. Nah, di sini itu ada contoh-contoh riset pemasaran ya. Nah, pada masa pandemi penggunaan hand sanitizer sangat dianjurkan. Namun masalah yang mungkin muncul pada produk tersebut adalah kandungan alkohol yang dapat membuat kulit menjadi kering, bahkan gatal. Oleh sebab itu, produsen melakukan riset agar produknya bisa tetap laku, namun tidak memberikan efek buruk bagi konsumen. Untuk melakukan riset tersebut, produsen mengganti alkohol dengan produk antiseptik alami yang lebih ramah pada kulit seperti minyak zaitun, lidah buaya, dan melakukan riset pemasaran yang tepat. Hal ini membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan dengan para kompetitornya. Ini dikarenakan produk yang dibuat lebih mampu memenuhi kebutuhan dan penggunaannya. Nah, di sini itu sangat penting sekali ya riset pemasaran itu. Contohnya aja ini seperti hand sanitizer yang mementingkan eh, mementingkan efek samping dari alkohol, mengeringkan kulit dan sebagainya. Ini itu sangat penting gitu. Dengan adanya riset pemasaran, kita uh, bisa mengevaluasi dengan produk-produk yang kita miliki agar lebih aman dan lebih terjangkau, dan konsumen pun bisa puas untuk memiliki barang yang beli dari eh, produk-produk kita gitu. Itu makanya penting sekali riset. Eh, Bisa dilanjut oleh Bang Renaldo, silakan. Oke, jadi sebenarnya materi yang kita sampaikan itu aja sih. Tapi aku mau coba ngobrol bentar Bang sama Mbak Rica nih soal apa namanya contoh riset pemasaran kita nih kan. Aku mau ngasih komentar sih soal pendapat Abang tadi kan dibilang riset pemasaran itu penting ya untuk menentukan target pasar kita. Contoh ini kan hand sanitizer. Uh, Anggaplah kita nih punya perusahaan hand sanitizer yang mendunia ya. Jadi kayak ada di Asia, ada di Eropa, ada yang di Amerika, terus ada di benua Australia juga misalnya gitu. Nah, kan setiap setiap benua itu kan orangnya juga beda-beda ya. Orang Barat kan Kaukasia gitu, kalau di Indonesia kan orangnya Asia. Nah, yang pasti kan apa namanya sensitivitas kulitnya kan beda juga ya. Orang di Asia kan belum tentu bisa senyaman orang orang luar mungkin yang kadar alkoholnya di hand sanitizer itu misalnya kalau lebih besar gitu mereka masih bisa toleran gitu ya. Tapi misalnya kalau resep yang sama di hand sanitizer yang ada di Asia, di Eropa atau Amerika itu dibawa ke Indonesia, mungkin ada efeknya karena eh, apa ya kayak dari kulitnya aja kan udah beda gitu, malahan nanti misalnya kalau disamain takutnya malah bikin iritasi kulit-kulit orang-orang di Asia gitu. Jadi emang penting sih kalau menurutku ya adanya riset pemasaran itu kan bisa apa ya dalam tanda kutipnya kan kayak membumikan produk kita agar sesuai dengan target pasar gitu. Oke, um, nggak kerasa sih udah banyak juga materi yang kita bahas. Kalau dari abang sendiri mungkin bisa di Ya, ya ringkas nggak? itu Dari tadi itu kita ngebahas apa aja gitu? Mungkin poin-poin paling penting yang abang betul sekali ingatin. Bang Renaldo, karena setiap tempat Halo, kemute bang. ya Bang Renaldo itu saya setuju sekali dengan yang tadi yang tujuan riset itu, karena memang kulit kita beda, ras kita kan beda juga, terus eh, iklim iklim kita juga kan beda dengan luar, yang tadi apabila hand sanitizer itu bisa mendunia, terus kita berbeda dengan kulit, makanya itu sangat penting juga riset pemasaran gitu, karena kita kan menjual buat orang banyak, bukan buat orang sedikit atau kepada kaum mayoritas doang, tapi kepada semua, agak bermanfaat dan
riset pemasaran itu bisa ini Bang Renaldo, kita bisa ngecek apa saja sih yang kekurangannya itu loh. Terus kita bisa bikin masyarakat itu lebih puas, lebih lebih enak, konsumen itu lebih enak membeli barang kita sesuai dengan kebutuhannya. Makanya dengan riset pemasaran itu sangat bermanfaat sekali kalau menurut saya Bang Renaldo. Mungkin Hmm. itu saja sih pendapat saya yang bisa saya sampaikan tentang pemasaran. Mungkin Bang Renaldo bisa nambahkan atau mungkin kalau saya ada kekurangan, mohon maaf. Ya, kalau dari aku udah nggak ada sih. Cuman aku ada hal menarik lagi nih. Contoh, apa namanya, lembaga riset pemasaran. Jadi, Nielsen ini kan tadi yang Bang Richard bilang, apa, sebuah perusahaan riset pemasaran global ya, yang ada di seluruh dunia nih. Ceritanya tuh yang memang tuh fokusnya tuh untuk melakukan, apa ya, riset pemasaran soal target pasar gitu. Misalnya ada pelanggan yang minta tolong di surveiin gitu, misalnya nih Unilever mau mau apa ya kayak melebarkan sayapnya di Indonesia, dia tuh bisa minta tolong si Nielsen ini untuk riset pasaran di Indonesia. Di Indonesia ini orang-orangnya tuh hobinya apa ya, senangnya apa gitu. Karena kan pasti perilakunya juga beda ya. Di Indonesia sama di Amerika misalnya, kalau di Indonesia mungkin orangnya lebih cerewet gitu kan, lebih suka gotong royong gitu, rasa kekeluarganya tinggi gitu. Jadi pastinya mereka bakal ngembangin produk-produk yang sifatnya lebih lebih eh, lebih sifatnya lebih kekeluargaan gitu. Contohnya mungkin teh Sariwangi gitu ya kan, iklannya tuh bukan dipakai iklan-iklan kayak orang-orang sendiri gitu kan, tapi pasti iklannya tuh selalu dengan keluarga gitu kan. Ngeteh apapun gitu, iklannya pasti soal keluarga, pasti ada tehnya gitu. Nah, itu salah satu contoh riset pemasaran sih. Jadi kayak benar-benar apa yang memperkenalkan produk kita tuh dengan budaya yang dimiliki oleh pelanggan. Itu contohnya. Nah, menariknya sih Nielsen ini juga ada di Indonesia ya, di Jakarta dan ada di Bali juga gitu. Kalau nggak salah di Jalan Diponegoro gitu ada. Jadi ya memang manfaatnya besar banget sih kalau kita menggunakan sistem pemasaran gitu. Nggak cuma terfokus di, wah, ini misalnya nih kita mau riset pemasaran di Asia, jadi nggak cuma secara stereotip Asia secara garis besar aja, tapi bisa dispesifikin lagi ke suatu daerah, misalnya Bali atau Jakarta gitu. Ya mungkin itu aja dari aku, dari Richard juga. Makasih udah mau nuangin waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak pemikiran kami. Misalnya kalau ada teman-teman ada satu atau dua hal yang ingin ditanyakan, nanti boleh komen ya di kolom chat di bawah nanti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Renaldo semuanya. Thank you. Richard sign out.